Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung klik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah ya, dan lalu langsung join. Nanti di belakang video, seperti biasa juga, saya akan share saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan nih. Nah, ayo siapa hari ini yang dapetin cuan? Kemarin saya ada bahas MEDC ya dan PNBN. Semoga teman-teman, oh ada Telkom juga. Nah, semoga teman-teman bisa ngedapetin cuan ya hari ini dan begitu pula dengan esoknya. Semoga teman-teman cuan lagi. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan cuan nih. Oke, kita langsung mulai aja. Kita bahas kompositnya dulu kali ya, biar nggak kelupaan. Seperti kemarin, kita akan cek juga dengan foreign flow-nya. Seperti apa nih foreign flow-nya? Nah, komposit kita sebetulnya momentumnya sih sedang melemah ya, dan kondisinya memang lagi bergerak sideways, masih seperti kemarin juga. Arealnya masih bergerak di dalam sini, bisa juga dia masih akan testing lagi resist yang di high kemarin. Momentumnya memang melemah walaupun ada foreign inflow. Jadi teman-teman fokus aja per sahamnya, sahamannya masih uptrend yang masih oke ya. Dan jangan lupa untuk pasang trailing stop karena market bisa berubah arah, berbalik arah sewaktu-waktu setiap saat kapanpun. Kita lihat dengan foreign flow-nya, so far sih foreign flow-nya masih bagus ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa tes lagi resist high yang kemarin terakhir nih yang di atas ini. And kita mulai ke saham pertama yang udah di request sama teman-teman. Yang pertama adalah Harum. Dan sebenarnya Harum ini udah saya bahas ya kemarin ya. Dan happy cuan kalau sudah ada yang nonton video kemarin, maka harusnya hari ini cuan dari Harum juga udah lumayan tuh. Hari ini naik ya 2%. Kenapa kemarin eh, saya bilang oke lumayan karena momentumnya ada perubahan menjadi merah tua. Artinya berpotensi untuk reversal gitu. Nah, jadi saya nggak akan panjang lebar untuk bahas Harum ini lagi, karena kemarin udah sempat saya bahas, intinya momentumnya sih oke, resist 1730, dan next resist di area sini ya. Di sini di area berapa tuh? 1780 ya, sekitar situ, atau bahkan ke area 2000 atau MA 200-nya. Jadi satu-satu dulu dites resistnya, kalau dia sudah bertahan di atas win line, ini win line ya, di atas win line atau di atas 1730 ini oke. Artinya teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Kalau yang baru mau entry maka sebetulnya udah agak telat. Harusnya tadi ya hari ini entry-nya itu buy on weakness aja. Yaitu kalau bisa malah dapetin di harga di bawah VWAP. Yang udah buy tinggal dikawal aja. Harga low hari ini 1640 maka itu menjadi support ya. 1640 menjadi support selama dia di atas 1640 ini masih oke. Kita lanjut ke WMUU. Kita lanjut ke WMUU. Oh ya, tools yang saya pakai ini adalah tools bikinannya Wisdom and Invest. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa tools ini bermanfaat banget, enak banget untuk dipakai karena sudah otomatis semuanya ya, analisanya sudah tersedia di situ, support resist sudah tersedia, dan indikator-indikator yang lain yang udah ada trading sistemnya kita tinggal ngikutin aja. Jadi kalau yang ingin dapetin tools ini secara free, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal daftar aja rekanan sekuritas melalui Wisdom and Invest. Salah satunya itu ada Sukor Sekuritas, JUC atau Jasa Utama Sekuritas, dan NH Korindo. Tinggal dipilih aja yang mana sesuai dengan sukanya teman-teman nih. Terserah mau yang mana aja. Karena kita pakai semuanya, dan menurut kita itu semua enak dipakai. Ya, saya juga ada pakai ketiganya. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya dulu, maka silakan tanya dengan adminnya langsung aja ya. Di linknya itu udah saya kasih juga di deskripsi di bawah. Itu chatnya di Telegram. Jadi semua memang kita aksesnya lewat Telegram. Tools ini juga lewat Telegram.
Dan Win ini tidak hanya menyediakan chart, tapi juga ada screener. Screenernya banyak banget. Jadi teman-teman bisa trading secara mandiri ya, menganalisa secara mandiri, tidak lagi menunggu-nunggu stock pick, ataupun kalau ada yang ngasih stock pick, teman-teman bisa konfirmasi lagi. Jadi chart Wisdom and Invest ini bisa membantu teman-teman untuk lebih pede ya analisanya, dan actionnya juga lebih lebih pede. Oke, kita kembali ke analisanya. WMUU ini kurang begitu liquid karena dari volumenya juga nggak ada peningkatan volume ya. Dan rata-rata transaksinya juga hanya di 2,89 miliar. Lebih bagus sih kalau ini transaksinya semakin meningkat, ini semakin menarik. So far, ini momentumnya yang di bawah ini masih berupa titik pink, artinya dia masih sideways. Area sideway-nya kita tinggal kotakin aja ya di sebelah sini nih. Kita ambil kecilan dikit di sebelah sini deh, karena di atas banyak jarum-jarum. Jadi di area 134 sampai 146. Yang mau trading, maka gunakan strateginya buy on support, sell on strength, atau kalau saya sih nggak begitu tertarik ya dengan saham yang lagi sideway-nya mungkin terlalu lama. Tapi ini karena sahamnya harganya lumayan murah, mungkin bisa ya kita ambil beberapa tik juga udah cuan sebetulnya. Nah, jadi terserah, kembali ke masing-masing teman-teman. Ini area support dan resistnya udah saya info, silakan atur trading plan-nya masing-masing ya, karena barangkali teman-teman ada yang udah punya, atau mungkin lagi nyangkut, atau mungkin baru mau entry. Semua posisinya berbeda-beda. Jadi silakan atur kembali trading plan-nya masing-masing ya. Jadi kalau dia jebol dari support 134 atau 132 nih, jadi tidak oke. Kalau dia breakout dari 146, maka bagus banget. Artinya berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Terutama kalau dia breakout-nya dengan volume. Ya, jadi selama dia belum breakout dengan volume, tektokin aja. Selanjutnya ada KIN. Untuk KIN menarik. Jadi walaupun gorengan dan tidak liquid, saya lebih suka saham-saham yang sudah mulai ada volumenya. Jadi volumenya ini mulai terjadi peningkatan. Kelihatan ya rata-rata yang garis hitam itu sudah mulai meningkat. Walaupun masih nih rata-rata transaksinya di 1,43 miliar, tapi kalau volumenya semakin meningkat di atas rata-rata transaksi terus, biasanya ini akan menjadi liquid nih lama-lama. Tapi tetap ini karena sahamnya high risk, buy on weakness aja sebisanya ya, buy on weakness. Jangan lupa kita bisa manfaatin yang namanya VWAP, volume weighted average price, itu harga rata-ratanya. Sehingga kita bisa entry-nya deket-deket sana, jangan terlalu jauh ya. Kalaupun kita mau entry agak tinggi dari VWAP, maka kita bisa atur money management. Misalnya antri di atas, terus di VWAP juga ada, dan di bawah VWAP. Sehingga nanti ketika terambil semuanya, average kita tuh nggak jauh-jauh dari VWAP. Kita nggak entry ketinggian gitu ya. Ini karena closingnya 635 dan VWAP-nya itu ada di 589, atau kita buletin aja ya 590 atau 595 lah gitu. Support di sini supportnya 555, selama dia di atas itu artinya masih oke. Ini candlenya candle bullish, pixelnya bagus, volumenya bagus, dan ada momentum yang meningkat. Resistnya di 645 sampai ini sebetulnya udah less resist ya. Berarti berpotensi banget untuk ke area 700 nih. Kita cek nih, biasanya kalau yang kayak gitu HKK lumayan. Dan saya mau nunjukin sekalian ke teman-teman, ini adalah tools andalannya Wisdom and Invest yang keren banget dan bisa teman-teman dapetin secara gratis ya kalau teman-teman buka rekening di Wisdom and Invest. Jadi sambil trading, teman-teman, barangkali transaksinya aktif banget, teman-teman bisa ngedapetin tools ini secara free. Jadi ini tools yang paket komplit nih ya sebetulnya ya. Kalaupun transaksinya mungkin nggak sering, it's okay. Ada yang mau berlangganan juga bisa. Kita menyediakan pilihan untuk berlangganan. Kalau misalnya teman-teman tetap tidak mau berubah sekuritasnya, misalnya. Nah, untuk Sikin ini, kalau kita gunakan chart kaki, keunggulannya adalah di sini ada frekuensi analyzer. Fungsinya untuk mendeteksi adanya big money yang entry. Kemudian dikonfirmasi kembali dengan adanya action HK ya. Karena kalau harga mau naik kan dia harus HK dong, kayak kan? Gak mungkin dia haki harganya naik kan. Jadi kalau si bandar atau market maker dia ingin menaikkan harga, otomatis dia akan HK. Walaupun bukan market maker,
tapi retail yang entry, retail yang HK, intinya kalau di HK harganya pasti naik. Jadi ini menunjukkan actionnya. Ini masih rata-ratanya yang garis hitam ya, itu masih menanjak, masih oke. Kalau yang barnya hijau-hijau artinya banyak yang HK, kalau barnya merah-merah artinya ada yang haki. So far belum ada yang haki, tapi karena kita pakai chart 5 menit, artinya kita harus kawal dengan 5 menit juga ya. Kalau tiba-tiba di 5 menit banyak yang buang barang, banyak yang haki, maka kita jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun ikutan haki, itu silakan. Ya, untuk ikutan exit itu silakan. Ini kin 5 menit, jadi kalau teman-teman ikutan nih, ini oke banget. Ini bahkan spike-nya sebenarnya udah dari tanggal 23 tuh. Ini 23. Dan action HK-nya di tanggal 24 tadi pagi-pagi. And kita lanjut ke saham selanjutnya, setelah kin ada Budi. Untuk Budi ini nggak liquid, malah bagusan si Kin tadi ya. Walaupun gorengan, tapi selama dia ada volume, kayak gini nih. Terjadi peningkatan volume, ada peningkatan momentum, itu oke. Kita bisa tradingin, at least lebih panjang lah. Mungkin bandarnya agak serius untuk naikin harga. Kalau ini volumenya belum kelihatan, pixelnya juga masih jelek, dan momentumnya tidak ada, dia hanya berupa titik pink. Artinya potensinya ya paling sideways. Apalagi kalau jadi merah, merah tuh kayak gini ya, harganya akan turun ke bawah, jadinya tidak oke. Kalau dia sudah mulai berubah menjadi merah tua, artinya dia mulai ada potensi untuk reversal. Support di 208 dan MA200 di 200, resist di 21 di 220 lah, kita buktiin aja ya. Sini ada resist secara horizontal juga. Jadi resistnya 220, supportnya di 200. Bisa aja dia sedang bergerak di dalam channel downturn ini. Kalau mau entry sih boleh aja sih buy on weakness. Paling untuk scalping atau fast trading aja ya, tidak untuk swing. Kalau ingin swing maka atau ingin cuan lebih lebar, fast tradingnya lebih lebar, maka saran saya sih tunggu aja sampai ada volume. Jadi bukan untuk lebih bagus pilih yang lain ya. Selanjutnya setelah Budi ada BSDE. Setelah saya requestin dulu, setelah BSDE ada Astri. Nah, untuk BSDE-nya, kita langsung lihat momentumnya terjadi pelemahan. Jadi kemungkinan sih akan koreksi dulu, atau bisa aja dia sedang bergerak di dalam channel up ini ya. Supportnya, ini sebenarnya dia masih inside bar nih. Kalau kita gunakan price action, dia masih inside bar dengan support 925 dan resist 960. Jadi harga low-nya ini 925, ini 960. Sehingga range pergerakannya akan ada di sekitar sana. Kalau mau buy on weakness, maka silahkan buy on weakness di dekat supportnya ya. Tadi supportnya 925, atau bisa gunakan juga angka VWAP ini sebagai patokannya. Dan si BSDE ini hanya akan oke kalau dia break kembali resist 960-nya. Jadi dia harus break dari sini, lebih oke. Ada potensi dia akan testing lagi nih 975 yang sekaligus EMA 200. Break lagi dari situ, lebih bagus lagi. Artinya dia bikin higher high dan berpotensi untuk bikin rounding begini ya. Dengan catatan dia tidak break dari 925. Kalau dia break dari 925 lalu bikin lower low lagi, maka tidak oke. Jadi dipantau dulu pergerakan selanjutnya seperti apa. Tadi support resistnya sudah saya info ya. Selanjutnya Asri. Untuk Asrinya momentumnya juga belum oke. Tapi candlenya sih bagus nih, higher high. Sayangnya candle yang ini volumenya nggak luar biasa banget. Sehingga kita ambil range pergerakannya aja dulu ya di harga low di sebelah sini, yaitu berapa itu? 168, di 168 sampai 182. Yang ingin buy on weakness silakan. Jadi ini bagusnya sih strateginya buy on weakness aja, jangan buy di atas ya. Buy on weakness, candle hari ini sih higher high, jadi kemungkinan dia bisa testing 180 182. Supportnya tadi ya, yang terdekat sih yang ini nih, 174, 171 sampai 168. Itu area support-supportnya. Kalau dia breakdown dari sini maka jadi tidak oke. Artinya dia bikin lower low, kemungkinan dia akan, ini tren besarnya soalnya lagi sideways besar. Jadi jangan heran kalau dia bisa turun balik lagi sampai 150, itu jangan heran. Karena memang tren besarnya sedang sideways ya.
Kalau kita bermain pendek, maka kita gunakan range yang kecil ini tadi dulu. Selanjutnya setelah Asri ada Adi. Adi kita cek. eh Adinya momentumnya masih melemah. Kita lihat pergerakannya yang terdekat di area sini ya. Dia masih di sana. Jadi kalau mau buy on weakness, maka buy-nya ya dekat-dekat support aja supaya resikonya kecil. Kita lihat supportnya itu di berapa ini ya? 7 berapa nih low-nya kemarin? Ini sebentar, saya cek angka pastinya deh biar lebih tepat. Si Adi 7 7 berapa? 758 kah? 750 ya. 750. Jadi range-nya itu 750 sampai 825. Itu range pergerakannya. Kalau mau spekulatif buy, maka entry lah di area support, buy on weakness aja. Kalau dia breakdown dari 750, maka sebaiknya exit dulu. Kalau break, bagus ya jadinya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau break dari sini nih bagus. Break MA 200, break MA 835 itu resistnya. Kalau dia break dari sana bagus banget. Artinya teman-teman bisa ikutan. Dengan catatan dia breaknya harus dengan adanya volume. Kalau nggak ada volume maka kemungkinan bisa false break. Selanjutnya setelah Adi ada Goto. Goto. Goto menarik sebenarnya ya. Selama dia tidak breakdown nih dari garis win. eh jadi supportnya yaitu di 310. Kita gunakan support yang ini aja. Selama dia tidak breakdown dari 310, bagus. Ini sih kemarin dia breakout dengan volume, ini sideway volume kecil, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Ingat, tetap batasi resiko ya. Kalau dia breakdown dari 310, artinya nggak oke lagi. Seharusnya dia naik, dia sideway konsol sebentar. Konsol itu biasanya memakan waktu sekitar 1 minggu, paling lama itu 2 minggu. Biasanya ya, tapi kadang-kadang kalau nggak biasanya ya, ya kita harus ngikutin market makernya gitu. Kalau misalnya dia nggak mau naik-naik, nggak mau naikin harganya, ya apa boleh buat. Kita exit dulu aja, cari saham lain. Nah, untuk si Goto ini jadi akan bagus selama dia masih konsol di sini dan tidak breakdown. Kalau breakdown artinya tidak oke lagi ya, dia tidak membentuk setup yang bagus. Jadi akan oke kalau dia konsol habis itu break lagi. Berpotensi menuju ke 370. Jadi sekarang range-nya ini masih di sebelah sini nih, tuh. Resist di sebentar. Goto. Resist 344. Kalau dia break lagi dari 344, artinya berpotensi ke resist selanjutnya 3 3 3 3 3 354. 354. 344, 354. Itu resistnya. Next resistnya di 370. Jadi kalau dia bertahan di atas garis winline terus, mudah-mudahan bisa kayak begini lagi ya. Nah, apalagi kalau dia break sini, artinya dia bikin higher high. Itu menarik banget. Kalau gotonya uptrend, mungkin indeks kita juga akan tertolong ya. Bisa uptrend lagi. Tapi kalau enggak, ya berarti enggak. Akan mungkin sideway aja atau gimana. Nah, kita perlu analisa lanjut ya. Pergerakannya kita harus liatin lagi. Besoknya bagaimana. Selanjutnya ada Arko. Untuk Arko, momentumnya kita lihat sebentar, ini ketutup tulisan. Oh, momentumnya sedang melemah, jadi agak kurang oke. Ini karena saham baru, maka sebetulnya analisa teknikal nggak begitu bisa maksimal ya, karena indikator-indikator biasanya kan berdasarkan data histori, sedangkan saham baru IPO biasanya nggak ada data histori. Jadi kita hanya bisa menganalisa berdasarkan pergerakan harga. Kalau dari pergerakan harga, dia lagi sideway. Sideway-nya eh, antara dia sideway to up ya, antara dia mau bikin begini, antara dia mau bikin trend up yang kecil atau dia akan sideway. Bisa aja dia mau sideway ya, bergerak sideway sini. Jadi untuk menjaga risiko, sebaiknya teman-teman buy on weakness saja.
Kalau dari price action yang di sini agak kurang oke karena dia lower low kan. Artinya dia berpotensi untuk testing lagi nih harga low yang di sini. Si Arko ya berpotensi testing 550 sampai 525. 525, 550 itu area supportnya. Kalau dia jebol dari 525, artinya bikin new low lagi, tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Resistnya artinya high kemarin menjadi resist yaitu 695. Yang di sini 695. Harga high hari ini pun menjadi resist terdekat. 615, 858 itu menjadi support. Jadi kalau besok dia bikin lower low lagi, jadi kurang oke. Artinya dia akan ke support yang 550 dan 525. Selanjutnya, setelah Arko ada KKGI. Untuk KKGI, momentumnya sih lagi melemah ya. Momentumnya melemah dan dia lagi on support. Yang mau spek play silakan karena low risk artinya. Tapi harus disiplin kalau dia breakdown, maka sebaiknya exit dulu. Breakdownnya ini konfirmasinya kalau closingnya kalau misalnya dia ternyata udah break, closingnya dia malah balik naik lagi, itu artinya false break aja. Dengan range-nya si KKGI ini supportnya di 595, 595 dan resistnya di 650. Oke, itu udah saham ke-10 yang teman-teman request. Berarti sekarang waktunya untuk kita ngintipin screenernya Wisdom Invest nih. Nah, screenernya sebetulnya banyak banget. Sebentar. Sebetulnya screenernya banyak banget. Cuma udah saya rangkum, saya ambil check-in sebagian ya dari screener. Dan saham yang pertama yaitu MEDC. Nah, kemarin udah bahas MEDC, hari ini kita bahas lagi. Mudah-mudahan hari ini ada yang ngambilin buy on weakness nih. Kalau buy on weakness berarti udah cuan ya hari ini. Lumayan lah. Tinggal pasang trailing stop aja. Tuh, dia sempat bikin ekor ya. Candle sih masih bagus banget, volumenya juga gede, momentumnya juga bagus. Kita lihat resist selanjutnya yaitu 790. Supportnya sekarang ada di 715. Otomatis low hari ini itu bisa menjadi trailing stop ataupun menjadi support. Kalau yang ingin buy on weakness lagi silakan besok. Jangan lupa bisa manfaatkan VWAP-nya ini ya. VWAP-nya 744, closing 770, artinya dia di atas VWAP. Barangkali besok dia akan turun dulu kembali ke area-area support. Support terdekat di sebelah sini atau high kemarin 740 ya. Tuh, pas dekat-dekat VWAP juga. Nah, itu area-area supportnya. Dan resinya tadi udah saya bilang 790 ya. Selain MEDC, kalau misalnya udah ketinggalan, mungkin bisa lirikin si Elsa atau Akra. Nah, tapi ya memang yang paling oke sih MEDC-nya. Nanti Akra kita bahas di belakang ya. Selanjutnya ada BP, kita bahas BP dulu. Oh, lupa, saya mau kasih lihat MEDC kaki-kakinya yang di 5 menit karena ini adalah tools andalan kita nih bisa kita gunakan untuk fast trading juga karena dia ada frekuensi analyzernya. Kita bisa lihat ya, kemarin di tanggal 23 sampai closing pun masih ada frekuensi spike yang menandakan adanya big money yang entry. Tapi pergerakan harga atau kenaikan harganya, actionnya dia mau naikin harga atau enggak, itu ditunjukkan dari hak-haki. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya si frekuensi analyzer. Karena frekuensi analyzer ada yang dia muncul frekuensi ternyata harganya turun. Itu ada. Dan terlihat ya di hak kakinya itu merah-merah dan grafiknya terus menurun. Sehingga kita jangan gunakan frekuensi analyzer ini secara sendiri. Tidak maksimal. Lebih bagus kalau kita gunakan dengan si HKHK ini. Jadi ini so far masih bagus ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut bikin higher high lagi. MEDC. Selanjutnya saham BP. Untuk BP ini menariknya karena dia momentumnya sudah mulai membaik ya. Jadi kurang lebih seperti si Harum. Mudah-mudahan sih akan breakout, mudah-mudahan. Yang ingin spekulatif ini karena dia cukup low risk lagi di area support.
Support di harga low-nya 182. Kasih toleransi ya, jangan pas-pasan. Dan resistnya itu ada di 204. Di sebelah sini 204. Jadi untuk kasih supportnya jangan terlalu pas-pas, takutnya nanti dia kena toel habis itu naik lagi. BP-nya udah, next ABMM. Nah, ABMM sebetulnya agak liar ya. Cuma kalau kita sudah mengerti pergerakannya, sudah mengerti iramanya, kita sebetulnya bisa ikutan cuan dari si ABMM ini. ABMM dia lagi testing sebelah sini ya. Barangkali dia mau bikin cup and handle barangkali. Tapi kita jangan berpatokan pada pattern karena pattern itu tidak valid kalau dia belum breakout. Terutama breakoutnya harus dengan volume. Jadi kalau besok dia tidak breakout, tidak breakout, tidak breakout. Tidak. Kalau besok dia tidak breakout berarti belum menjadi cup and handle. Tapi kalau breakout disertai dengan volume, maka menarik. Ya, ini soalnya udah mulai ada momentum. Hari ini candlenya candle bullish disertai dengan candlenya juga candle full, candle bullish. Kita buy on weakness aja karena saham ini lumayan liar ya. Jadi kita buy on weakness bisa manfaatkan angka VWAP. Entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP. Support terdekat di 2490. Itu adalah support terdekatnya. Sekaligus ada garis win line. Ini 2480 ya. Win line dan supportnya juga. Sehingga kalau bisa sih buy on weakness aja. Resistnya yaitu di 2700 dan next resist 2860. ABMM sudah. Next PMMP. Hari ini juga breakout. Uh, volumenya lumayan. Sayangnya dia kepentok ya. MA200 ini masih kepentok. Momentumnya sih ada, tapi masih berwarna biru langit nih. Kalau ada yang tertarik, maka buy on weakness aja. Jangan FOMO ya. Jangan terlalu FOMO. Kita pantau kembali besok. Lihat lagi pergerakannya. Akankah dia terkoreksi dan mantul di area 398 yang merupakan support? Kalau dia mantul, maka kita bisa spek buy. Dengan resistnya tentu di 430 sampai 438. Itu menjadi area resistnya lagi. Kalau dia jebol di bawah 398 jadinya kurang oke ya. Tidak menarik lagi. Ini supportnya kita kasih toleransi deh. 392 sampai 398. Ini area support yang menarik. PMMP. Selanjutnya TLKM. Nah, kemarin sebetulnya udah dibahas dan hari ini saya bahas lagi. Kenapa saya bahas lagi? Karena ini kok keren banget. Foreignnya inflow terus ya. Dan pas saya cek Blockstone-nya juga kok gede banget gitu. Barangkali ini mau ATH nih. Dan kalau ada yang entry, maka happy cuan ya. Memang dia sahamnya gerakannya nggak liar-liar banget, sahamnya pelan-pelan aja, dan profitnya hari ini cuma 1,9%. Kalau buy on weakness, ketika dia turun sih ya lumayan lah ya, lebih dari 2%. Hari ini dia breakout, volumenya ada peningkatan, oke juga, ini juga oke, walaupun momentumnya ini melemah nih. Mudah-mudahan dia bisa testing 4850 atau bahkan breakout dan bikin all time high. Yang udah entry dari bawah, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop aja ya. Yang ingin entry, maka buy on weakness aja dan jangan lupa untuk atur money management. Support di, saya belum mention supportnya ya. Supportnya di 4.600. Selama dia di atas 4.600 masih menarik, artinya masih bikin higher high. Secara trennya ya masih oke. Dan support selanjutnya ada 4.640. Jadi 4.640, 4.600. Kalau garis win line 4.575. Selama di atas garis win line ini sebetulnya masih oke. Selanjutnya ada MSIN. MSIN, tapi ini grup MNC ya. Jadi teman-teman harus tahu lumayan liar. Dia ada momentum yang ada perbaikan momentum. Dia sudah berubah menjadi merah tua dan volumenya mulai ada nih. Kalau tren, secara tren sih masih sideways. Range-nya 4920 sampai berapa tuh? 6.000 ya. Mudah-mudahan sih dia bisa testing lagi area 6.000-nya. Jadi kalau teman-teman mau entry sebaiknya buy on weakness. Karena ini lumayan liar nih. Dan kadang-kadang
bisa tiba-tiba jadi nggak liquid. Sekarang sih lumayan liquid sih, cuma likuiditasnya ya begitu. Kadang-kadang dia cuma naik pagi, habis itu dia diam, nggak bergerak lagi, transaksinya begitu-begitu aja. Sehingga teman-teman buy on weakness aja. Kalau kita entry-nya di bawah kan hatinya lebih tenang ya. eh Selanjutnya ada Akra. Kita cek Akranya. Oh, tadi saya belum tunjukin ya Hakaki PMMP, tapi nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja dulu. Untuk Akra, ini juga menarik karena apa? Karena momentumnya terjadi perbaikan juga, sama seperti Harum ya. Mudah-mudahan sih besok masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Walaupun di sini sebetulnya ada area resist nih. Resistnya 1240, supportnya kita gunakan harga low hari ini 1195 atau garis win line 1180. Itu menjadi support. Support yang lebih bawah lagi 1140. Sebaiknya sih teman-teman buy on weakness aja karena sahamnya juga pergerakannya nggak kencang-kencang amat ya. Buy on weakness, mudah-mudahan dia bisa testing area resist lagi di 1295. Support tadi udah, resist sudah. Oke deh. Jadi kira-kira sih itu aja. Sebetulnya masih banyak banget saham-saham lain yang lebih menarik lagi. Saham-saham lain yang menarik, bukan lebih menarik. Barangkali teman-teman ada waktu bisa melanjutkan analisanya untuk screening lagi saham-saham yang menarik, barangkali lebih menarik lagi daripada saham-saham yang saya share tadi ya. Banyak saham yang menarik tapi rata-rata kurang liquid. Hari ini stock rankingnya yang top gainernya aja dipenuhi oleh saham-saham yang liar-liar semua ya, dari Oka, Skin, dan sebagainya yang nggak begitu liquid. Semoga teman-teman sih bisa mendapatkan saham-saham yang menarik dan bisa profit besoknya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Dah, thank you ya.